wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Nah, masih semangat belajarnya hari ini? Masih. Tadi sebelum pelajaran ibu, kalian belajar apa sih? Bahasa Inggris. Nah, kita lanjut pembelajaran hari ini, lanjutan kemarin ya. Nah, ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, LD. Kenapa LD tidak hadir? Sakit. Jadi kita itu harus menjaga kesehatan kita dengan makanan yang teratur, tidak makan yang sembarangan, dan juga kita harus apa? Iya, kita harus hidup sehat agar kita tidak sakit. Selain LD, siapa lagi yang sakit? Alhamdulillah nggak ada ya. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya nih. Minggu lalu kita ada belajar apa sih? Iya, meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, ibu mau mengulang kembali. Kalian masih ingat nggak berbicara itu apa? Iya, berbicara yaitu menuangkan gagasan, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain secara lisan. Menggunakan mulut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, anak-anak ibu semua, kalian sudah melakukan kegiatan berbicara apa belum sih hari ini? Iya, sudah. Kalian dari tadi juga sudah berbicara, dengan ibu juga sudah berbicara. Jadi kegiatan kalian itu memang selalu ada berbicara. Kalau tidak berbicara, maka kita tidak tahu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, sebelumnya ibu mau tahu nih, kalian tahu nggak sih strategi meningkatkan kemampuan berbicara itu? Nggak ada yang tahu ya? Iya, jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam strategi berbicara atau berkomunikasi, yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata yang banyak atau tidak langsung, dan yang kedua, mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal. Misalnya kita nih menggunakan kata-kata baru. Penyerapan kata asing nih, ada orang yang berbicara dengan kita menggunakan bahasa asing. Kita kan nggak tahu nih apa sih yang dibicarakan. Nah, kita harus mengenalkan kata-kata yang lebih dimengerti anak-anak, begitu. Terus yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang umum atau yang sudah dikenal. Jadi kita itu berbicara jangan menggunakan bahasa yang tidak dikenal anak. Jadi kita berbicara itu dengan menggunakan bahasa umum kita saja. Yang keempat yaitu menggunakan ekspresi atau alih kode. Misalnya menggunakan bahasa yang sopan pada orang yang lebih tua. Nah, kita itu berbicara dengan orang yang lebih tua itu harus sopan, karena itu orang tua, bukan anak-anak. Jadi kita tuh harus berbicara itu dengan menggunakan tutur kata yang sopan. Tidak boleh bahasa kotor atau kasar dengan orang tua, itu tidak boleh, karena nanti akan kita juga bertambah dosa, terus tidak bagus dilihat dengan orang lain. Nah, yang kelima yaitu menggunakan gerak tubuh atau mimik untuk meyakinkan maksud yang kita bicarakan. Jadi kita misalnya mau makan, jadi kita harus menggunakan gerak tubuh seperti tangan, ataupun kita berbicara menggunakan mulut juga dia bergerak. Kalau tidak bergerak bagaimana? Tidak bisa, kita tidak mengerti apa yang ingin disampaikan. Nah, strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan berbicara menurut Taufina.
Kalian tahu strategi apa aja? Ya, yang pertama yaitu mendongeng. Kalian tahu nggak mendongeng itu apa? Iya, sebelum tidur. Oh, Tika sebelum tidur didongengkan dulu ya sama ibunya. Iya, jadi langkah-langkah mendongeng yaitu siswa mendapatkan lembaran teks dongeng singkat dari guru. Nah, di sini guru sudah memberikan sebuah lembaran kertas dongeng yang singkat untuk peserta didiknya. Yang kedua, siswa membaca dongeng dalam hati. Nah, kita itu ketika membaca dongeng dalam hati, itu kita membacanya itu dalam hati, tidak mengeluarkan suara. Jadi bacanya pun tenang. Apabila kita mengeluarkan suara, jadi akan ribut, tidak kedengaran. Yang Tika membaca apa, Rifki membaca apa, jadi sama-sama lebih bagusnya kita membacanya dalam hati. Siswa mendongeng secara lisan di depan kelas. Nah, setelah Tika membaca dongeng di dalam hati, siswa mendongeng secara lisan di depan kelas. Tika membaca dongeng itu di depan kelas. Nah, jadi Rifki dan teman-teman di kursi masing-masing, di bangku masing-masing, dan Tika maju ke depan untuk membacakan dongeng yang tadi dibacakan di dalam hati secara lisan menggunakan mulut agar teman-temannya mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh Tika. Yang kelima, siswa kembali membacakan dongeng ke depan kelas. Nah, guru memberikan tanggapan kepada siswa yang membaca dongeng. Nah, ibu memberi tanggapan bahwa yang dibacakan Tika itu bagus, suaranya besar, intonasinya, koma titik komanya itu sesuai dengan dongeng, sesuai dengan cerita dongeng tersebut. Nah, selanjutnya guru menceritakan dongeng di depan muridnya, menceritakan dongeng di depan kelas. Lalu siswanya mendengarkan dongeng yang telah ibu baca. Nah, guru berhenti bercerita dan bertanya jawab dengan siswa. Jika terdapat nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalam dongeng, nilai-nilai kehidupannya. Terus siswa diminta untuk kembali membacakan dongeng ke depan kelasnya untuk melihat pemahaman siswa. Dan yang kedua, bermain peran. Langkah-langkah bermain peran yaitu siswa mendapatkan lembaran teks drama dari guru. Dalam teks drama tersebut banyak melakukan gerakan dan ekspresi. Nah, siswa mendapatkan lembaran teks dari guru, teks drama dari guru. Nah, terus siswa membaca dan menghayati teks drama. Yang ketiga, siswa diminta untuk memerankan masing-masing tokoh dalam teks drama dengan melihat teks di depan kelas. Terus siswa lain menanggapi drama singkat siswa yang tampil dari teks drama dengan melihat teks di depan kelas. Terus siswa lain menanggapi drama singkat yang ditampilkan baik dari segi mimik, intonasi maupun ekspresinya. Terus siswa diminta kembali untuk memerankan masing-masing tokoh dalam teks drama dengan melihat teks di depan kelas. Siswa lain menanggapi kembali dan guru meluruskan bagaimana seharusnya ekspresi, intonasi, mimik dan yang tepat pada teks drama dengan memerankan secara langsung tokoh yang ada dalam teks drama. Guru berhenti berdrama saat ada nilai-nilai kehidupan dan bertanya jawab dengan siswa seputar nilai tersebut. Terus ada strateginya yaitu cerita berantai, ada media gambar dalam bercerita. Nah, media gambar dalam bercerita ini yaitu di dalam sebuah cerita itu ada gambar-gambar. Jadi anak itu tidak bosan hanya melihat ceritanya saja, tapi siswa juga tidak jenuh, tidak bosan karena ada gambar-gambarnya seperti gambar-gambar ini, seperti gambar-gambar siswa-siswa yang sedang belajar. Jadi kita kalau mau mengajarkan siswa itu harus menggunakan media gambar agar siswa tidak jenuh. Terus menyajikan informasi atau pidato, banyak strateginya ya.
berpartisipasi dalam diskusi, ulang ucap, banyak sekali. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah atau strategi dalam meningkatkan kemampuan berbicara, maka kemampuan berbicara dapat diharapkan meningkat. Kemampuan bicara yang baik dapat menunjang segala aktivitas yang ada pada umumnya, yang ada pada manusia. Misalnya, sebagai calon guru tentunya harus memiliki kemampuan berbicara yang baik, agar dalam menyampaikan materi kepada siswa memiliki kemampuan berbicara yang baik, akan berjalan dengan baik dia. Kalau guru tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik, maka siswa pun tidak akan mengerti apa sih yang dibicarakan dengan guru tersebut. Nah, yang kedua, ketika dihadapkan pada suatu forum, seminar, dan diskusi, dipastikan sang pendengar itu harus memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik, karena apabila kemampuan berbicaranya itu tidak dengan berbicara dengan baik, maka seminar itu tidak akan berjalan dengan lancar. Anak yang pendengarnya pun tidak mengerti apa sih yang diseminarkan, apa sih yang didiskusikan, tidak tahu. Nah, yang ketiga, pada situasi wawancara, kemampuan berbicara yang baik tentu diperlukan untuk menunjang kemampuan menjawab pertanyaan dalam wawancara. Nah, ketika kita melakukan wawancara, minggu kemarin kita ada melakukan wawancara, tugas wawancara. Nah, di sini pada situasi wawancara, kemampuan berbicara yang baik tentu diperlukan. Apabila kita tidak menggunakan kemampuan berbicara yang baik, kita tidak baik dalam berbicara, dalam melakukan wawancara, maka yang menjawab pertanyaan kita itu jadi bingung. Apa sih yang ditanya? Apa sih wawancara kok begini berbicaranya? Jadi kita itu harus berbicara dengan baik supaya agar pendengar yang menjawab pertanyaan kita juga akan lebih baik dalam menjawab pertanyaan kita tadi. Nah, jadi strategi meningkatkan berbicara, kalian sudah tahu kan? Strategi bermakna rencana yang mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Nah, jadi strategi ini yaitu rencana yang mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Misalnya dalam berbicara, kita dalam berbicara harus melihat dulu strateginya. Dalam berbicara kita mempunyai strategi dalam berbicara agar berbicara kita itu dalam berbicara kepada orang lain itu berjalan sesuai dengan keinginannya, berjalan dengan baik, tujuan kita itu dalam berbicara itu tercapai. Nah, jadi dalam berbicara itu sebenarnya ada strateginya. Jadi kita itu tidak boleh sembarangan berbicara, terutama kepada orang tua. Seperti tadi, kita tidak boleh sembarangan berbicara kepada orang tua, karena orang tua itu lebih tua daripada kita. Nah, di sini siapa yang suka berbicara yang tidak sopan atau yang berbicara kasar? Fadli? Kita tidak boleh berbicara kotor, berbicara kasar ya Fadli, karena itu tidak akan bagus untuk diri kita sendiri. Jadi kita itu berbicara dengan sopan, dengan baik kepada orang lain. Kita tidak boleh berbicara sembarangan, karena nantinya akan menyakitkan hati si pendengar. Jadi kita sesama manusia nih, berbicaralah dengan baik, jangan berbicara yang kasar-kasar, karena ibu pun tidak pernah mengajarkan kalian berbicara yang kasar. Berbicara itu dengan yang baik. Apabila kalian berbicaranya kasar, nanti kalau misalnya kalian dibalas berbicara kasar juga, kalian sakit hati, kalian marah dan menimbulkan emosi dan kalian berantem. Nah, di situ udah lain lagi, kalian berbicaranya udah nggak sopan, kasar lagi. Nah, jadi kalian itu berbicaranya harus dengan tutur kata yang baik.
supaya si pendengar pun menjawabnya dengan baik. Kalau kalian mau menjawabnya dengan atau melakukan pembicaranya itu dengan baik. Nah, jadi kita itu berbicara kepada seseorang itu harus dengan tutur kata yang baik. Nah, berbicara itu merupakan suatu keterampilan, dan keterampilan tidak akan berkembang kalau tidak dilatih secara terus-menerus. Nah, kepandaian berbicara akan dikuasai dengan baik tanpa dilatih, tidak akan. Berbicara itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dilatih. Jadi, kita mau berbicara dengan baik, berbicara yang baik itu, kita itu harus dilatih terlebih dahulu. Apabila tidak dilatih, maka tidak akan baik itu berbicara. Jadi kita dalam keterampilan berbicara itu, dalam berbicara kita itu memerlukan latihan. Kita itu memerlukan cara-cara latihan yang terus menerus agar berbicara kita itu baik, sesuai dengan keinginan kita. Maka kita perlu latihan berbicara. Nah, kalian waktu lahir, ibu tanya nih, kalian waktu lahir apakah langsung bisa berbicara? Tidak, kalian waktu lahir belum bisa berbicara. Kalian itu berbicara ada tahap-tahapnya. Kalian berbicara dengan A, B, tidak sekaligus berbicara seperti sekarang. Jadi kalian itu ada latihan-latihannya dalam berbicara, seperti itu ya. Jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kalian sudah tahu kan apa itu strategi meningkatkan kemampuan berbicara? Kalian sudah tahu strategi apa saja?